Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di Pantura Barat, di antara deretan pohon kelapa yang melambai dan suara deburan ombak yang tak pernah henti, terdapat sebuah kelenteng yang terlupakan oleh waktu, Kelenteng Sempong. Berdiri tegak dengan warna merah menyala dan dupa yang selalu mengepul, tempat ini dikenal hanya oleh beberapa orang yang tahu betapa dalam sejarahnya. Namun, di balik cahaya yang memantul dari lantai yang tertutup debu, ada kisah yang jauh lebih gelap, sebuah kisah yang tak pernah terungkapkan, sampai seorang vlogger bernama Arga berani menyelidikinya. Kelenteng Sempong bukanlah tempat yang biasa. Di antara aroma dupa yang menyengat dan bayangan yang bergerak samar di balik tiang-tiangnya, ada sesuatu yang lebih dari sekadar peninggalan sejarah. Banyak orang yang datang untuk berdoa atau sekadar berziarah, namun sedikit yang tahu bahwa di dalam kelenteng itu terdapat relik suci yang telah lama disembunyikan. Relik yang konon katanya telah membuat seorang wanita yang dikenal sebagai Nyai Kuseni terjebak dalam sumpahnya untuk menjaga tempat itu selama berabad-abad. Cerita tentang Nyai Kuseni beredar di kalangan penduduk setempat seperti legenda urban yang menakutkan. Dia adalah seorang pelayan yang setia pada Laksamana Chengki, seorang tokoh besar dari masa lalu. Namun, kesetiaannya dibayar dengan pengkhianatan. Ketika ia mencoba melindungi sebuah relik suci yang sangat berharga, Nyai Kuseni dihukum mati dengan cara yang paling mengenaskan. Terperangkap dalam sumpah untuk menjaga kelenteng dan segala rahasianya. Konon, setelah kematiannya, Nyai Kuseni tidak pergi. Rohnya terjebak, tak bisa bebas, dan tempat itu menjadi miliknya. Tempat yang dia jaga dengan penuh kemarahan. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi dengan relik tersebut, atau bagaimana Nyai Kuseni terperangkap dalam kutukan yang menyelimuti kelenteng itu. Namun, cerita-cerita horor mulai tersebar. Setiap orang yang berani memasuki kelenteng, terutama mereka yang mencoba membuka guci yang konon menyimpan relik itu, akan merasakan teror yang tak bisa dijelaskan. Lilin yang padam, asap yang muncul tanpa sebab, dan suara nyanyian lembut dalam bahasa yang tidak dimengerti. Semua itu menjadi bagian dari ritual gelap yang tak pernah berhenti. Arga, seorang travel vlogger yang terkenal dengan konten petualangannya yang sering mengusung tema horor, tak bisa menahan rasa penasarannya. Dengan percaya diri, ia memutuskan untuk mengunjungi Kelenteng Sempong, berharap mendapatkan materi video yang lebih menantang dan mengejutkan untuk kanal YouTube-nya. Ia dan teman-temannya berangkat ke kelenteng pada malam hari, membawa peralatan rekaman dan semangat petualangan yang tak terbendung. Namun, mereka tidak tahu bahwa keputusan mereka untuk memasuki kelenteng yang angker itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Begitu mereka menginjakkan kaki di dalam kelenteng, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih berat, dingin menyelimuti tubuh mereka. Langkah mereka menggema di ruang kosong yang sunyi. Tanpa mereka sadari, mereka sudah memasuki wilayah yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Kamera mereka mulai merekam dengan sendirinya, seolah-olah mengabadikan momen yang akan mengungkapkan rahasia yang terkubur dalam sejarah kelenteng itu. Namun, apa yang mereka temukan di sana jauh lebih menakutkan daripada yang mereka duga. Sosok perempuan berbaju merah muncul, menyeringai dengan mata putih yang menakutkan. Suaranya lembut, namun penuh dengan ancaman. "Kalian berani masuk ke tempat ini?" katanya. Suaranya menggema di telinga mereka. "Sekarang, kalian adalah bagian dari kisah yang tak akan berakhir." Apa yang dimulai sebagai pencarian konten horor untuk video vlogging, berubah menjadi perjalanan mengerikan untuk bertahan hidup. Arga dan teman-temannya terjebak dalam permainan yang tidak mereka pahami, dan Kelenteng Sempong, dengan segala misteri dan kutukannya, mulai menelan mereka satu persatu. Mimpi buruk yang mereka alami di dunia nyata, ternyata bukan hanya mimpi. Mereka telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Namun, cerita ini tidak hanya tentang teror. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, tentang kebebasan yang telah lama terhalang, dan tentang bagaimana sebuah tempat yang gelap dan penuh kutukan akhirnya bisa menemukan kedamaian.
Kelenteng Sempong, yang selama ini dikenal sebagai tempat yang menakutkan, akan mengungkapkan rahasia terdalamnya. Rahasia yang akan membebaskan bukan hanya Nyai Kuseni, tetapi juga mereka yang berani mencari kebenaran di balik semua yang ada di sana. Kelenteng Sempong yang terlupakan dikenal sebagai simbol sejarah Pantura Barat. Namun di balik dupa dan warna merah menyala, terdapat sosok yang tak kasat mata, Nyai Kuseni. Konon, dia adalah pelayan Laksamana Cengki yang dihukum mati karena mencoba menyembunyikan relik suci dalam sebuah guci kuno. Sebelum ajal menjemputnya, dia bersumpah untuk menjaga tempat itu selamanya. Seorang vlogger petualang bernama Fadil, dengan rasa penasaran yang tinggi, nekat menyelinap ke ruang altar yang terlarang bagi pengunjung. Fadil ingin membuat konten horor untuk kanal YouTube-nya. Ketika ia masuk ke dalam, ia menemukan guci itu telah terbuka, dan tiba-tiba lilin padam diikuti dengan asap yang muncul bersamaan dengan nyanyian lembut dalam bahasa Jawa kuno. Saat Fadil tersadar, dia mendapati dirinya berada di versi kelenteng yang gelap dan usang. Suasana penuh dengan bayangan hitam dan bau tak sedap. Sosok perempuan bermata putih muncul. Jari-jarinya tampak seperti akar pohon. "Kau membangunkan kuburan. Kini saatnya kamu menjaga tempat ini," katanya dengan suara yang menggema. Fadil mencoba kabur, namun semua pintu yang ia temui berubah menjadi dinding batu. Di dunia nyata, tubuhnya ditemukan di altar kelenteng, masih hidup tapi dalam kondisi tak sadar, menggenggam pecahan guci yang hancur. Yang lebih menakutkan, channel YouTube-nya tetap aktif. Video terakhir yang diunggah bertajuk, "Aku bertemu penjaga neraka," tayang secara otomatis. Di akhir video, sosok perempuan berbaju merah menatap tajam ke kamera. Sejak kejadian itu, banyak penonton yang mengaku bermimpi masuk ke kelenteng serupa, hanya untuk terbangun dengan telinga berdarah. Komentar terakhir yang muncul dari akun bernama Kuseni hanya tertulis, "Reliknya belum ditemukan." Beberapa minggu setelah kejadian itu, Fadil yang kini hanya terbaring lemas di rumah sakit mulai dilupakan oleh sebagian besar pengikutnya. Namun, beberapa penggemar setia masih mengikuti setiap jejak digital yang ia tinggalkan. Video terakhir yang diunggah tetap mengundang rasa penasaran. Bahkan, banyak dari mereka yang merasa ada sesuatu yang aneh tentang tempat yang diperlihatkan dalam video itu. Di sekeliling kelenteng Sempong, cerita-cerita urban semakin berkembang. Masyarakat mulai membicarakan Nyai Kuseni dengan rasa takut dan tak hormat. Ada yang menyebutnya sebagai penjaga gerbang dunia lain. Ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah sosok yang terperangkap antara dunia hidup dan mati. Semua itu bermula sejak kejadian Fadil. Meskipun tak ada bukti nyata yang menghubungkan keduanya, kehadirannya dalam video yang terus berputar di dunia maya menyebar seperti virus. Namun, bukan hanya penonton yang merasa terpengaruh. Seorang jurnalis bernama Dita, yang sebelumnya tidak mempercayai cerita-cerita mistis, merasa tertarik untuk menyelidiki lebih dalam tentang kelenteng Sempong. Dia merasa ada hubungan yang tidak biasa antara tempat itu dan peristiwa yang menimpa Fadil. Dita tahu bahwa dia harus menemui seseorang yang bisa membantunya mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Nyai Kuseni. Dita pun menemui seorang tua, Ki Catur, yang sudah lama tinggal di desa sekitar kelenteng. Ki Catur dikenal sebagai orang yang paham betul sejarah dan cerita-cerita mistis yang berkembang di Pantura Barat. Ki Catur menerima kedatangan Dita dengan wajah murung, seolah mengetahui tujuan kedatangannya. "Jangan cari tahu lebih dalam, Neng," kata Ki Catur dengan suara yang berat. "Kelenteng Sempong bukan tempat sembarangan. Banyak yang mencoba mengungkap misterinya, tapi tak pernah ada yang kembali dengan utuh." Dita, yang sudah mendengar banyak cerita seram mengenai kelenteng itu, tetap bersikeras. "Saya hanya ingin tahu lebih banyak, Ki. Saya ingin menyelidiki lebih dalam tentang Nyai Kuseni dan apa yang sebenarnya terjadi di sana." Ki Catur terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Nyai Kuseni bukan sembarang wanita. Dia adalah wanita yang terikat dengan sumpah. Sumpahnya adalah menjaga kelenteng Sempong dan seluruh rahasia yang ada di dalamnya. Tidak hanya sebagai penjaga tempat, tetapi juga sebagai penjaga yang akan mencabut nyawa mereka yang berani mengganggu ketenangan tempat itu." Dita mendengarkan dengan penuh perhatian. Apakah Nyai Kuseni selalu ada di kelenteng? Apakah dia pernah muncul di dunia nyata? "Dia selalu ada di sana, Neng,"
Di setiap sudut kelenteng, di setiap tiang dan guci yang ada, Nyai Kuseni berada di sana. Setiap orang yang berani mengganggu tempat itu akan merasakan akibatnya. Dulu, dia adalah pelayan Laksamana Chengki, yang dihukum mati karena mencoba melindungi sebuah relik yang sangat kuat. Relik itu adalah kunci untuk membuka gerbang yang lebih besar. Sejak itu, Nyai Kuseni terjebak antara dunia hidup dan mati. Dita merasa ada yang ganjil dengan apa yang dikatakan Ki Catur. Namun, dia merasa bahwa dia harus menyelidiki lebih dalam. Ia memutuskan untuk kembali ke kelenteng Sempong pada malam hari, dengan niat untuk menemukan jawaban. Di malam yang gelap, Dita datang dengan kamera dan peralatan untuk merekam semua yang ada di kelenteng. Dia merasakan atmosfer yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kelenteng itu tampak lebih gelap dari biasanya, dan bau aneh menyeruak di udara. Dita menyelinap masuk melalui pintu belakang yang sedikit terbuka. Begitu masuk, dia merasakan hawa dingin yang menyengat. Semua lampu di kelenteng mati, hanya ada cahaya redup dari beberapa lilin yang nyaris padam. Dita melangkah hati-hati, mencari guci yang pernah ditemukan Fadil. Dalam pencariannya, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Beberapa bayangan tampak bergerak di sekitarnya, dan suara nyanyian lembut terdengar di telinganya. Tiba-tiba, sosok perempuan dengan pakaian merah muncul di depannya. Wajahnya pucat, mata putih, dan bibir tipisnya melengkungkan senyum yang tidak menyenangkan. "Kau datang lagi. Aku sudah menunggu." Suara Nyai Kuseni bergema di seluruh ruangan. Dita merasa kakinya berat, tak mampu bergerak. Hanya suara Nyai Kuseni yang bisa ia dengar, memanggil namanya dalam bahasa yang tidak ia mengerti. "Kau tak akan pernah keluar dari sini, Neng. Kamu akan terperangkap seperti mereka yang dulu," katanya, matanya menatap tajam ke arah Dita. Dita berusaha melarikan diri, tetapi setiap pintu yang ia coba buka berubah menjadi dinding batu. Di saat yang sama, video yang ia rekam secara otomatis tayang di kanal YouTube-nya. Di layar, wajah Nyai Kuseni muncul, menatap langsung ke kamera dengan senyum yang semakin lebar. "Selamat datang di dunia yang tidak kau ketahui, Dita." Suara Nyai Kuseni terdengar di video tersebut, membuat Dita semakin ketakutan. Di dunia nyata, tubuh Dita ditemukan tak bernyawa, namun wajahnya masih dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Di tangan kirinya, ia menggenggam pecahan guci yang telah hancur. Video terakhir yang ia unggah menjadi viral, dengan judul "Penjaga Neraka Menyapa" yang otomatis tayang, membuat semua orang yang menontonnya merasa ketakutan. Sejak saat itu, kelenteng Sempong di Pantura Barat semakin dikenal sebagai tempat yang tak boleh dijamah. Banyak yang mengatakan bahwa Nyai Kuseni terus menunggu, siap untuk mengambil siapa saja yang berani datang mengganggu tempat tersebut. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan relik suci itu, namun satu hal yang jelas, misteri kelenteng Sempong tetap menyelimuti dengan kegelapan yang semakin dalam. Dan bagi mereka yang berani mencari tahu lebih jauh, komentar terakhir yang muncul dari akun bernama Kuseni hanya tertulis satu kalimat: "Reliknya belum ditemukan." Beberapa bulan setelah kejadian menimpa Dita, kelenteng Sempong mulai semakin terkenal di kalangan masyarakat luas. Walaupun banyak yang takut untuk mendekat, rasa penasaran yang mendalam terhadap misteri tempat itu tidak pernah surut. Bahkan, para paranormal dan peneliti misteri mulai berdatangan, mencoba memecahkan teka-teki yang tersimpan dalam kelenteng itu. Namun, tak ada seorang pun yang berhasil mengungkapkan kebenaran tentang Nyai Kuseni dan relik suci yang terkubur dalam kelenteng tersebut. Salah satu paranormal, Pak Marwoto, seorang yang dikenal dengan keahliannya dalam membaca energi gaib, datang untuk mencoba membantu. Dia sudah mendengar banyak cerita tentang kelenteng Sempong dan memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan, dengan harapan bisa mengusir entitas yang menguasai tempat itu. Namun, tak lama setelah ia tiba di sana, ia merasakan adanya kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan, jauh lebih besar dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. "Saya merasa sesuatu yang sangat jahat di sini," katanya dengan suara gemetar saat melakukan meditasinya. "Seperti ada kekuatan yang tak terlihat, tapi terus mengawasi setiap langkah kita. Tidak seperti entitas lain yang saya temui, yang satu ini sangat penuh dendam." Malam itu,
Pak Marwoto memutuskan untuk menginap di kelenteng dan melanjutkan ritual. Ia menyiapkan lilin dan beberapa alat ritual lainnya, lalu mulai membacakan doa-doa perlindungan. Ketika ia mencapai puncak doa, sebuah suara aneh terdengar dari belakangnya. Tiba-tiba, lilin-lilin padam begitu saja, dan udara menjadi sangat dingin. Pak Marwoto berbalik, dan di sana, tepat di hadapannya, berdiri Nyai Kuseni dengan mata putihnya yang memancarkan sinar merah terang. Senyum lebar terukir di wajahnya yang pucat, dan dalam sekejap, Pak Marwoto merasakan ada sesuatu yang menarik kekuatan hidupnya. Ia mencoba berteriak, namun suara yang keluar hanya berbisik lembut. "Kau datang mengganggu, sekarang giliranmu." Dalam sekejap, tubuh Pak Marwoto jatuh ke tanah, seolah-olah kekuatannya telah terkuras habis. Nyai Kuseni hanya tersenyum melihatnya, kemudian melangkah pergi, meninggalkan Pak Marwoto yang tergeletak tak berdaya di lantai kelenteng. Esok paginya, tubuh Pak Marwoto ditemukan, tetapi seperti Dita, ia tidak dalam keadaan mati. Ia hanya terbaring dalam kondisi koma. Tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka dan lecet seperti digores oleh tangan-tangan yang tak tampak. Di dunia maya, video Pak Marwoto yang seharusnya menjadi live streaming ritualnya secara otomatis tayang di kanal YouTube-nya dengan judul "Ritual yang Gagal Menghadapi Penjaga Kelenteng". Dalam video itu, sosok Nyai Kuseni muncul di belakang Pak Marwoto, menatap dengan tatapan yang mengerikan. Penonton yang melihatnya merasa ada sesuatu yang sangat salah. Banyak yang melaporkan mimpi buruk setelah menonton video itu, dan beberapa bahkan mengaku merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat di sekitar mereka. Tidak lama setelah itu, Kelenteng Sempong menjadi topik hangat di berbagai forum horor dan komunitas misteri. Beberapa orang bahkan mencoba melakukan perjalanan ke sana, meskipun mereka sudah mengetahui bahaya yang mengintai. Mereka mencoba berbaur dengan cerita-cerita yang berkembang, meskipun mereka tahu bahwa banyak yang menganggapnya sebagai bentuk keberanian atau nekat. Namun, yang paling mengerikan adalah banyaknya orang yang mengaku telah merasakan kehadiran Nyai Kuseni dalam mimpi mereka. Mereka yang berani mendekat ke kelenteng mulai melaporkan kejadian aneh. Beberapa mengaku mendengar suara nyanyian dalam bahasa Tionghoa, suara langkah kaki yang datang dari arah belakang. Bahkan ada yang merasa tangan dingin menyentuh tubuh mereka tanpa terlihat sosoknya. Salah seorang dari mereka, Arga, yang penasaran dengan misteri ini, memutuskan untuk datang ke kelenteng bersama teman-temannya. Mereka tahu bahwa tempat itu menyimpan cerita kelam. Namun rasa penasaran mereka lebih besar daripada rasa takut. Setibanya di kelenteng, suasana malam terasa sangat mencekam. Mereka mempersiapkan kamera dan peralatan untuk membuat dokumentasi perjalanan mereka. Langkah kaki mereka menggema di jalan batu yang tertutup dengan dedaunan kering. Di setiap sudut kelenteng, ada aura mistis yang menekan, membuat setiap napas terasa lebih berat. "Jangan bilang kalau kamu takut," Arga bercanda kepada temannya, Henry, meskipun dirinya juga merasa cemas. "Kita cuma mau tahu lebih banyak tentang Nyai Kuseni, kan?" Namun, Henry hanya mengangguk pelan, wajahnya terlihat tegang. Mereka akhirnya masuk ke dalam kelenteng dan berjalan ke arah altar yang tersembunyi. Begitu mereka membuka pintu, ruangan itu seolah menutup mereka, memberi perasaan terkurung dan terjepit. "Ini dia tempatnya," kata Arga, berbisik, sambil mematikan lampu. Mereka mempersiapkan kamera dan mulai merekam. Hanya suara napas mereka yang terdengar di dalam ruangan yang sunyi. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Kamera mereka mulai berkedip-kedip, dan tiba-tiba tampak sosok perempuan berbaju merah berdiri di belakang mereka, memandang dengan tatapan kosong. Sebelum Arga sempat berbalik, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan bekas-bekas jejak dingin yang menyengat. "Apakah itu?" Henry tergagap. Suaranya berubah gentar. "Jangan lihat ke belakang," Arga berkata dengan nada tegas. Namun di dalam hati ia merasa ngeri. Mereka cepat-cepat berbalik dan berlari keluar, hanya untuk mendapati pintu kelenteng kembali terkunci rapat. Sosok perempuan itu kembali muncul di depan mereka, kali ini dengan senyum yang lebih lebar dan mata yang bersinar tajam. "Kalian tidak bisa keluar," suaranya berbunyi dalam kepala mereka. "Kalian telah mengganggu tempat ini, dan kalian akan menemui akibatnya." Di dunia nyata,
Video dokumentasi mereka terunggah otomatis ke kanal YouTube milik Arga dengan judul Terjebak di Kelenteng Sempong, Penjaga Nyai Kuseni. Video tersebut menjadi viral dalam waktu singkat, dan komentar-komentar masuk dari para penonton yang mengaku merasakan hal yang sama setelah menonton video itu. Beberapa dari mereka bahkan mengaku mendengar suara yang sama, serta merasakan tangan dingin yang menyentuh mereka. Tak lama setelah itu, Arga dan teman-temannya ditemukan di luar kelenteng dalam keadaan pingsan, tergeletak di tanah. Mereka tidak ingat apa yang terjadi, namun tubuh mereka dipenuhi dengan luka-luka misterius yang tampaknya berasal dari cengkeraman tangan yang tak terlihat. Namun, yang lebih menakutkan adalah komentar terakhir yang muncul di kanal YouTube Arga, dari akun yang bernama Kuseni SIS. Tertulis hanya satu kalimat, "Reliknya belum ditemukan. Selamat tinggal." Meski teror Kelenteng Sempong tidak kunjung reda, beberapa hari setelah peristiwa yang menimpa Arga dan teman-temannya, sebuah perubahan mulai terasa. Kelenteng itu, yang selama ini menjadi pusat kegelapan dan keangkeran, mulai menampakkan sisi lain yang tak terduga. Setelah kejadian yang menimpa banyak orang, warga sekitar mulai berbicara lebih terbuka. Beberapa orang yang sebelumnya menutup mata tentang keberadaan Nyai Kuseni akhirnya memutuskan untuk mencari jalan penyelesaian. Salah satunya adalah Ki Catur, yang sebelumnya telah memberi peringatan keras kepada Dita, namun kini mulai merasakan adanya sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang berbeda, Neng, katanya pada Dita yang kini sudah sadar dari koma dan kembali melanjutkan penelitiannya. Kelenteng ini memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Ada yang perlu dilakukan untuk menghentikan semua ini. Dita, yang masih berusaha memahami apa yang terjadi, mengumpulkan keberanian untuk kembali ke kelenteng. Kali ini, ia datang bukan untuk menyelidiki lebih jauh atau membuat konten, melainkan untuk mencari solusi yang bisa mengakhiri teror Nyai Kuseni. Ki Catur mengatakan bahwa kunci untuk menghapus kutukan itu ada pada relik yang tersembunyi di dalam kelenteng, yang mungkin sudah ratusan tahun terpendam. Dengan tekad yang kuat, Dita dan Ki Catur memutuskan untuk menyelami misteri kelenteng itu satu kali lagi, bersama dengan beberapa warga yang memiliki pengetahuan lebih dalam tentang sejarah kelenteng. Mereka mempersiapkan ritual besar untuk menghancurkan kekuatan yang selama ini menguasai tempat itu. Namun, mereka tahu ini bukan perjalanan mudah. Malam ini adalah malam penentu, Ki Catur berkata saat matahari mulai terbenam. Kita harus membuka segalanya. Relik itu harus ditemukan, dan kutukan ini harus dihentikan. Malam itu, Dita, Ki Catur, dan beberapa warga desa yang telah lama mengenal kelenteng mulai berkumpul. Mereka memulai upacara dengan penuh hikmat, membaca mantra-mantra yang sudah diturunkan turun-temurun, berusaha mengusir roh jahat yang bersemayam di dalam kelenteng. Sambil melantunkan doa, mereka berjalan menuju altar utama tempat Nyai Kuseni sering muncul. Begitu mereka memasuki ruang utama kelenteng, suasana langsung berubah. Tidak ada lagi bau aneh atau kegelapan yang menekan. Hanya ada cahaya yang hangat, seolah-olah kelenteng itu menerima kedatangan mereka dengan penuh rasa hormat. Dita merasakan perbedaan yang jelas. Ada sesuatu yang berubah. Mari kita cari relik itu, Ki Catur berbisik. Matanya tertuju pada sebuah guci besar yang ada di sudut ruangan. Mereka dengan hati-hati membuka guci tersebut, dan di dalamnya, mereka menemukan sebuah benda yang sangat tua, tertutup debu dan lilin yang sudah hampir habis terbakar. Sebuah patung kecil yang terbuat dari batu hitam, yang tampaknya sangat berharga dan sangat kuat. Semua orang yang ada di ruangan itu bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari benda itu. Ki Catur menyentuh patung itu dengan hati-hati dan mulai mengucapkan mantra dalam bahasa kuno. Di saat yang bersamaan, lampu-lampu kelenteng menyala terang, dan suara nyanyian lembut yang selama ini terdengar menghilang. Tiba-tiba, sosok Nyai Kuseni muncul, namun kali ini berbeda. Wajahnya tidak lagi mengerikan, tidak lagi penuh kemarahan. Ada ketenangan yang terpancar dari sosoknya. Dia menatap Dita dan Ki Catur dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. Kalian akhirnya menemukan jalan yang benar, katanya dengan suara lembut. Berbeda dari suara yang biasa mereka dengar. Aku terperangkap di sini selama berabad-abad, menjaga relik ini, menjaga kelenteng. Aku tak bisa pergi, karena sumpahku. Dita,
dengan penuh empati, melangkah maju. Nyai Kuseni, jika kamu terperangkap karena sumpah, kami di sini untuk membebaskanmu. Kami tidak datang untuk mengusik, tetapi untuk mengakhiri kutukan ini. Nyai Kuseni tersenyum, namun senyum itu terlihat penuh dengan kesedihan. Aku terikat pada kelenteng ini dan relik ini. Tapi kalian telah menunjukkan bahwa kalian peduli, bahwa kalian ingin menghentikan semua ini. Itu adalah niat yang tulus. Aku bisa bebas sekarang. Dengan gerakan lembut, Nyai Kuseni mengangkat tangan dan menyentuh patung kecil di tangan Ki Catur. Begitu dia menyentuhnya, cahaya yang sangat terang menyinari seluruh ruangan. Semua orang yang berada di sana merasakan sebuah aliran energi yang luar biasa. Dalam sekejap, sosok Nyai Kuseni mulai memudar, dan sebuah angin lembut menyapu seluruh kelenteng. Sebelum dia benar-benar menghilang, Nyai Kuseni mengucapkan satu kalimat terakhir. Terima kasih. Aku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Begitu Nyai Kuseni menghilang, sebuah rasa damai dan kelegaan langsung menyelimuti kelenteng itu. Semua energi jahat yang selama ini menyelimuti kelenteng perlahan hilang. Dita dan Ki Catur saling bertukar pandang. Keduanya tahu bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Kelenteng Sempong kini menjadi tempat yang damai, tidak lagi dihantui oleh kutukan atau teror. Relik yang selama ini menjadi pusat kekuatan, kini terletak di altar, sebagai tanda akhir dari sebuah perjalanan panjang. Keajaiban itu tidak hanya berakhir di kelenteng. Keesokan harinya, berita tentang pembebasan Nyai Kuseni dan berakhirnya kutukan kelenteng mulai menyebar ke seluruh desa. Warga yang dulu takut mendekat, kini datang dengan rasa syukur dan menghormati kelenteng sebagai tempat yang penuh sejarah. Mereka tidak lagi takut akan apa yang ada di dalamnya, tetapi merayakan kedamaian yang telah ditemukan. Dita, yang kini merasa lega, memutuskan untuk berhenti membuat konten horor. Dia menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang penting dalam hidup ini selain mencari sensasi. Bersama Ki Catur dan warga desa, mereka merawat kelenteng, menjaga sejarahnya, dan memastikan bahwa apa yang telah terjadi tidak akan terlupakan. Dan meskipun perjalanan mereka penuh dengan ketakutan dan kejutan, mereka akhirnya menemukan kedamaian. Tidak hanya bagi mereka yang terlibat dalam misteri kelenteng, tetapi juga bagi Nyai Kuseni, yang akhirnya mendapatkan kebebasan setelah berabad-abad terperangkap. Sebuah akhir yang penuh harapan dan ketenangan. Sebuah babak baru bagi kelenteng Sempong yang kini menjadi simbol perdamaian bagi seluruh desa Pantura Barat. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.